Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay. Gue si netizen yang suka membahas bola. 23 nama akhirnya sudah resmi dirilis oleh Timnas Indonesia, akun Timnas Indonesia. Dari 23 nama dari 28 pemain yang available untuk digunakan. Ya, dimana berarti 5 nama dicoret untuk pertandingan kali ini ya. Dan 5 nama tersebut adalah pertama Jordi Amat, yang kedua Shane Patinama, yang ketiga Asnawi Mangkualam, yang keempat adalah Pratama Arhan, dan yang kelima adalah Reza Arya. 5 pemain dicoret dan berarti sisanya adalah Nadeo, Hernando, Emil Audero di posisi penjaga gawang, backnya Itzes, Hilgers, Hapner, Rido di back tengah, Kevin Dix, Jakob Sayuri di back kanan, Verdong, Dean James, dan Yance Sayuri di back kiri. Di tengahnya Haye Jenner lengkap ya kalau tengah ya. Haye Jenner, Nathan Jongon, Kambuaya gitu ya. Haye Jenner, Nathan Jongon, Kambuaya, Joy Pelupesi lengkap semuanya. Dan sementara di depannya ini banyak ya menaruh pemain depan. Ole Romani, Beckham Putra, Lili Pali, ya, Beckham Putra, Lili Pali, Egi, Strike, semuanya dipanggil, dan Sananta, semuanya dipanggil pemain depan ya. Berarti ini mengindikasikan kalau Timnas Indonesia akan bermain menyerang karena membawa total 4 gelandang serang. 4 gelandang serang. Jadi ini mengindikasikan bahwa Timnas Indonesia akan bermain menyerang, di mana ini kan berarti intensitas pertandingan yang akan terjadi di malam ini itu akan sangat tinggi. Kenapa? Karena Timnas Cina pun yang dikomandoi Ivan Kovic, pelatih mereka, sudah mengatakan juga kalau Timnas Cina juga akan bermain menyerang, akan bermain terbuka. Bahkan mereka menggunakan hyperbola dengan ingin menggunakan 10 striker. Itu kan maksudnya Cina akan total menyerang di pertandingan nanti. Berarti ini akan jadi duel di mana kedua tim akan saling menyerang. Di mana memang dalam kondisi ini Timnas Cina sedang dalam kondisi yang terjepit ya, karena mereka sekarang ada di posisi juru kunci. Mereka harus menang, ditambah mereka tidak bisa menggunakan 3 pemain depan intinya ya, Luwe terutama ya, mantan pemain Espanyol yang menjadi kapten mereka selama ini, menjadi pemain andalan saat ini, juga tidak bisa diturunkan karena mengalami cedera. Jadi Timnas Cina akan menggunakan banyak pemain muda dan akan menggunakan fighting spirit ya, akan menggunakan fighting spirit untuk bisa mengalahkan Timnas Indonesia. Jadi murni ini benar-benar Cina akan nothing tulus di pertandingan nanti. Sementara Timnas Indonesia pasti akan mengincar kemenangan untuk mensecure satu tempat. Karena sekali lagi, angin sedang berada di Timnas Indonesia. Angin itu sedang berada di Timnas Indonesia. Jadi karena posisinya Timnas Cina yang terjepit, pasti Timnas Cina yang akan mencoba untuk mengambil intensitas permainan. Dan kalau itu dilakukan, kita punya stok striker yang melimpah. Kita punya Lili Pali, kita punya Egi, kita punya Ole Romani, kita punya Beckham Putra, ya, kita punya Jakob Sayuri juga yang bisa di situ. Jadi semua pemain cepat ini bisa bermain kalau Timnas Cina bermain terbuka. Ini bisa menjadi kesempatan Timnas Indonesia, di mana bakal banyak sekali space yang akan ditinggalkan oleh Timnas Cina. Akan banyak sekali space, dan space itu yang nanti akan digunakan oleh Timnas Indonesia untuk mencuri gol ke gawang Cina. Jadi kita lihat ya. Kalau prediksi gue, Timnas Indonesia juga akan tampil menyerang karena kita secara kualitas pemain juga jauh di atas Cina ya. Cina kita lihat pemain-pemainnya kebanyakan, bukan kebanyakan lagi, bahkan semuanya
bermain di Liga Cina gitu ya, sementara pemain kita sudah terbiasa dengan tempo tinggi ya kan, ada yang bermain di Serie A, ada yang bermain di Eredivisie, ada yang bermain di Championship, itu kan sudah terbiasa dengan tempo yang sangat tinggi. Jadi ini akan menjadi keuntungan untuk timnas Indonesia. Nah makanya gua harapkan Kluivert tidak overthinking ya, Kluivert tidak lagi overthinking, bermainnya harus seperti melawan Bahrain tetapi harus lebih klinis. Kan lawan Bahrain pun ketika kita unggul, timnas Bahrain kan bermain sangat terbuka. Kan celahnya banyak tuh, Marcelino kita lihat beberapa kali kosong. Ragnar juga berapa kali kosong, tapi gue harapkan pelatih Kluivert tidak bermain dalam, tidak bermain bertahan. Gue tidak berharap Indonesia main bertahan melawan Cina. Apapun kondisinya. Kenapa? Karena kita punya potensi yang sangat besar untuk bisa mencuri kemenangan, kecuali kondisinya memang tidak mendukung tim kita. Misalkan kita kena kartu merah, atau kita sekarang unggul tipis, terus kita ibaratnya banyak pemain penting yang cedera. Jadi di situasi-situasi tertentu kita boleh main bertahan. Tetapi kalau kita sedang dalam performa terbaik, ya semua pemain fit gitu ya, dan kita punya capability untuk bermain menyerang, gua harapkan kita tidak main bertahan. Karena bermain bertahan justru akan menjadi blunder terbesar dibanding bermain menyerang. Berbeda ketika melawan Australia ya. Melawan Australia kita murni memang pemain kita ini setara dengan Australia. Ya. Jadi bermain menyerang melawan Australia akan sangat beresiko karena Australia punya pemain-pemain cepat dan secara making decision juga luar biasa. Karena pemain-pemain dari Australia sudah terbiasa dengan tempo tinggi. Karena banyak yang bermain di Eropa. Tapi kondisinya berbeda dengan sekarang menghadapi Cina. Pemain-pemain Cina tidak terbiasa dengan tempo-tempo tinggi. Sehingga membuat ini harus dimaksimalkan oleh timnas Indonesia. Terlebih lagi kita sekarang udah punya Joy Pelupessy. Ya, kan sebelumnya lawan Australia kita belum ada Joy Pelupessy. Sekarang kita udah punya Joy Pelupessy yang bisa menjadi breaker ketika timnas Cina melakukan counter attack. Jadi mudah-mudahan segala situasi yang mendukung timnas Indonesia, apalagi kita main di kandang sendiri gitu ya, segala situasi yang mendukung timnas Indonesia ini bisa membawa kita meraih kemenangan. Dan mudah-mudahan 23 pemain yang dipercaya, apalagi gue harapkan sih Beckham debut ya, Beckham debut. Gue harapkan kalau kita udah unggul 3-0, 4-0, Beckham boleh dikasih debut ya. Jadi mudah-mudahan 23 pemain ini bisa memberikan 200% yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dan sekali lagi gue harapkan Kluivert tidak meremehkan timnas Cina. Mainkan 11 starting terbaik yang kita punya. Ya, jangan lagi ya, I'm so sorry ya, jangan mainkan Nathan ya, jangan mainkan siapa lagi? Jangan mainkan Nathan atau mainkan Yance gitu ya. Yang cadangan-cadangan biarin di cadangan dulu lah gitu. Jangan gambling mainin yang cadangan jadi starter. Udah lah gitu. Mainkan 11 terbaik yang kita punya aja udah gitu ya. Oke?